Sebelumnya perkenalkan, saya Swaida, dosen pembimbing adik-adik mahasiswa dari berbagai macam universitas di Indonesia. Ada yang dari Jambi, ada Riau, dari NTT, NTB, banyak sekali. Saya belum hafal juga, karena memang baru tadi siang saya berkenalan dengan mereka, Pak. Ya, jadi kemarin mereka datang tadi pagi baru ke kampus, jadi ini baru masih anget banget kita kenalannya. Jadi di sini program kami itu nanti selama 4 bulan kita akan berkeliling di Jawa Timur terutama gitu ya Bapak. Yang pertama kebetulan ini schedule-nya ke Kampung Cempluk ya. Kemarin saya kesini kunjungan, ternyata ada event hari ini adalah hari terakhir ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kemarin saya kelewat, ya sudah lewat. Jadi alhamdulillah masih, oh gitu. Jadi alhamdulillah masih ada event, walaupun akhirnya kita ketemu di puncak acara begitu ya Pak ya. Nah, jadi agenda kita hari ini itu kita kunjungan dan juga diskusi Pak. Diskusi kita kali ini selain mungkin nanti bisa diskusi ke Bapak, ke Pak Reddy, ke Pak Ketua Pak Hanafi gitu ya. Nanti juga kita mohon izin Pak untuk diskusi ke warga sekitar Kampung Cempluk gitu ya Pak. Jadi kita memang konsepnya ingin menggali kebudayaan yang ada di sini itu seperti apa saja gitu ya adik-adik ya. Nah, karena memang ini semuanya dari luar Jawa, jadi memang kita harus menggali banyak informasi terkait kegiatan ini begitu ya Pak. Mungkin sebelum kita nanti terjun ke warga sekitar yang bergabung di acara ini, kita mohon arahan Pak Reddy dulu. Mungkin sejarah dari Kampung Cempluk ini seperti apa, kemudian apa ya, yang seputar kegiatan ini tuh seperti apa, harapannya apa, terus memang output dari kegiatan ini apa, begitu ya Pak. Dari saya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di Kampung Cempluk buat teman-teman semua dari lintas fakultas. Selamat datang untuk semuanya saja. Jadi saya akan menceritakan secara empiris. Jadi apa yang sudah saya rasakan, yang sudah saya lakukan, itu mungkin yang akan saya ceritakan. Jadi sampai tahun ke-12 ini, iya, ini tahun ke-12 teman-teman. Jadi awal kita memulai event Kampung Cempluk ini tahun 2009. Jadi awalnya dulu cuma 2 RT. Sekarang berkembang menjadi 14 RT, 1 dusun. Jadi 1 RW itu ada 7 RT. Ada beberapa hal yang kami dapatkan, utamanya dinamika dari setiap kegiatan dari tahun ke tahun itu penting, sangat penting, utamanya untuk teman-teman muda kita. Kebetulan di sini kan yang memobilisasi kegiatan festival Kampung Cempluk ini selama 7 hari itu teman-teman muda Karang Taruna. Ada 2 Karang Taruna, Taruna Kalakarya dan Arkatara. Jadi semua teman-teman ini melebur, baik mahasiswa, pelajar, kuli bangunan, ataupun pekerja pabrik, itu menjadi satu. Mereka tidak membuat sekat-sekat. Jadi teman-teman, ini penting nanti ketika teman-teman balik ke daerah masing-masing, ini perlu di modul-modul seperti ini perlu dikembangkan. Jadi jangan mengkotak-kotak. Misalnya, aku arek terpelajar, dia anak itu hal seperti itu mulai direduksi. Jadi Kampung Cempluk itu digerakkan dari semua elemen, baik pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK maupun pemerintah desa. Jadi di sini kita berkolaborasi, membangun sinergitas antar semua segmen, berusaha menciptakan sebuah festival. Alhamdulillah hari ini sampai tahun ke-12. Jadi ada hal yang mendasari kenapa kita membuat festival ini. Yang pertama teman-teman, respon kegiatan itu melalui kegiatan festival kegiatan peringatan HUT RI. Nah, saya coba berpikir dengan teman-teman, pertamanya penggagasnya dulu Mas Reddy, ada Pak Priyo. Kenapa tidak kita akomodir dalam sebuah bentuk kegiatan yang mengakar dan mengangkat
kearifan lokal masyarakat sini, itu basicnya. Jadi ini coba kita wadahi, kita buatkan sebuah sarana. Apa yang saya dapatkan selama berkegiatan di Karang Taruna dan Festival Kampung Cempluk ini jauh lebih besar dari apa yang saya dapatkan di sekolah maupun di kampus. Itu benang merah yang kenapa kok bisa saya berani bilang seperti itu, sampai saya membuat kaos nih, University of Cempluk. Jadi saya menganggap bahwa Kampung Cempluk, kampung saya itu adalah ruang belajar saya gitu. Jadi saya berpikir belajar itu tidak ada pernah berhentinya kan. Kalau terbatas hanya di ruang kelas, alangkah sayang gitu loh. Jadi dan kampung ini adalah tempat lahir kalian, itu adalah sarana yang luas yang bisa kalian eksplor, dan itu harus kalian manfaatkan teman-teman muda itu. Jadi apa yang kalian dapatkan dari kunjungan kali ini, kalian harus merespon apa ya yang kira-kira yang harus saya tangkap dari sini, yang bisa saya akomodir ke tempat tinggal saya. Itu poin penting. Jadi kalau kalian cuma datang ke sini terus pulang nggak ada apa-apanya, yo emang kalau menurut saya sayang sekali. Jadi itu hal-hal penting. Jadi ayo hidupkan gairah kalian itu. Kalian tuh anak muda itu punya nuansa yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalian tidak terbatas ruang, tidak terbatas oleh banyak hal. Coba explore imajinasi kalian. Saya pikir pikiran kalian tuh aset kalian. Jadi itu hal terpenting yang harus kalian gunakan. Berangkat dari situ saya coba merangkul teman-teman Karang Taruna di sini. Ada hal penting juga yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman. Di Karang Taruna itu semua hal penting, semua elemen penting. Ketika menggerakkan festival ini, tidak hanya ketua, sekretaris, seksi konsumsi atau perlengkapan yang penting, semua penting. Kenapa saya ngomong seperti itu? Bahkan teman-teman yang cuma bisa ngangkat bangku, kursi aja itu sangat penting. Coba ketika kita mengundang Pak Bupati atau pejabat daerah yang ikut hadir, terus nggak ada bangku, otomatis ini hal kecil yang jadi nilai yang besar. Nah, coba kita rubah mindset kita, coba kita bangun pola pikir kita, karena itu penting. Saya pikir mahasiswa itu di situ bermainnya. Jadi ayo, kampung kalian tuh tempat bermain kalian. Kalau dulu engklek, sekarang coba rubah engklek jadi yang modern itu seperti apa. Jadi saya sama teman-teman gak pernah lelah sampai tahun ke-12. Bahkan saya sudah punya 2 anak. Anak saya yang besar itu sudah hampir mahasiswa, tapi saya merasa saya masih Karang Taruna. Harapan saya teman-teman bisa menangkap banyak hal dari acara Festival Kampung Cempluk ini, dan menjadi sebuah renungan yang bisa dibawa ke tempat tinggal kalian masing-masing. Itu aja sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Itu di Kampung Cempluk dan festivalnya. Oke, saya akan berbagi atau sharing mengenai ide kenapa sih perlunya kegiatan semacam ini. Yang kos dan kontrak di kampung lingkar kampus, teman-teman siapa? Hah? Semuanya. Oke. Berarti ada di kampung ya? Ada di kampung. Saya tanya, ini pertanyaan yang paling sederhana dan mungkin tidak ilmiah. Sudah kenal ketua RT-nya belum? Ya. Gimana? Belum ya? Belum ya? Belum. Jargon perguruan tinggi itu apa ya? Tridharma? Perguruan tinggi. Tahu artinya? Tridharma perguruan tinggi tahu? Tahu nggak? Mahasiswa nggak tahu Tridharma perguruan tinggi ini gimana nih? Jadi alien tuh teman-teman mahasiswa itu ketika di tengah-tengah masyarakat, karena nanti akan kembalinya ke masyarakat. Makanya saya tanya sederhana saja. Ketika kos dan kontrak gitu kan di kampung lingkar kampus, kami di sini lagi bikin desain
bagaimana membuat konektivitas antara kampus, kampung, kampus, dan juga masyarakat di kampung itu dan masyarakat akademisi di kampus. Karena positioning secara geografis kampung Cempluk itu dikepung oleh perguruan tinggi dan real estate itu, kanan kiri kita. Jadi awal letak kita itu masyarakat ini ya, secara geografis itu masyarakat agraris sebetulnya. Jadi masyarakat produksi. Lahannya dulu itu yang jadi perumahan ini kanan kiri itu lahan dulu, lahan kebun dulu. Tapi karena ekspansi dan ada investor segala macamnya, akhirnya kebunnya menjadi kebun beton, kebun rumah. Nah itu yang membuat perubahan sosial, bagaimana konstruksi masyarakat di sini dari produksi menjadi jasa. Itu perubahan. Otomatis lahan-lahan ya bisa diketahui ketika ini sebetulnya secara tipologi dan geografisnya ini lahan ruang urban sebetulnya, tapi interaksi masyarakatnya masih rural. Ngerti? Rural ngerti ya? Urban ngerti? Nanti cari di Google ya. Oke. Ini yang paling penting, kenapa teman-teman nanti ketika pulang ke kampusnya masing-masing, bagaimana yang kalau bisa menjadi seorang insan pembaru dan insan pengabdi ideal lah dari penerjemahan Tridharma perguruan tinggi itu. Ya, artinya elementarinya itu ada di masyarakat. Nah, salah satunya yang paling terukur itu di ekosistem kampung lingkar kampus itu. Contoh yang paling sederhana, kalau teman-teman mau membeli sabun gitu kan, di depan ada warung kelontong jualan rokok, jualan sabun segala macamnya. Kalau bisa jangan gosen gitu, jangan beli di Indomaret atau beli dan hidupan. Jadi motivasinya ini membangun komunikasi sosial sehingga kalian tidak asosial gitu. Karena kita terus terang terpengaruh dengan perkembangan ini. Jadi saya bilang konsep dari kampung Cempluk itu awal ada jargon begini, itu 2008 ya. Ketika saya 2005 baru pulang dari Jerman itu, saya dapat info gitu, ada istilah semakin lokal semakin global, semakin global semakin lokal. Saya sempat bingung pada saat itu apa maksudnya. Ternyata ketika kita pegang ini, teman-teman main TikTok dan main segalanya gitu, Instagram segalanya, hanya pada persoalan di ruang walaupun di kamar, orang seluruh dunia bisa mengakses. Sehingga tidak ada kata atau tidak ada alasan kita akan melakukan hal-hal yang berbasis kreatif itu harus misalkan saya harus ke Jakarta dulu, saya harus ke kota besar dulu, enggak. Tapi justru dari ruang yang terkecil itu kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ini menjadi hal-hal yang produktif, saya pikir itu bisa dilakukan oleh semuanya. Tidak perlu di puncak gunung atau di mana, atau yang penting ada sinyal sekarang itu. Ketika ada sinyal, lakukan hal-hal yang produktif. Itu aja, afirmasikan itu aja. Dan saya terus terang menekankan ke adik-adik mahasiswa terutamanya. Sekarang itu kita pasca pandemi ini kami sebut dengan zaman abnormal. Up ya, UP bukan AB gitu, up. Yang perlu di up itu apa? Mindset. Yang perlu di up itu keinginan untuk melakukan sesuatu. Karena selama 2 tahun ini kita kan dikonstruksi betul, dekonstruksi. Jadi dirubah betul itu perilaku kita, apa segala macamnya. Yang dulu udah pakai masker misalnya dipaksa untuk pakai masker dan pernah dengar kampung tangguh nggak? Pernah dengar kampung tangguh nggak? Belum pernah. Di kota kalian belum pernah ada kampung tangguh nggak? Nggak ada.
Kampung Tangguh yang di Jawa Timur toh. Loh, enggak, di beberapa di kepulauan di Indonesia ada. Jadi Kampung Tangguh Nusantara, Kampung Tangguh macam-macam itu yang bawa kan lembaganya TNI Polri. Pada saat pandemi, coba di searching nih. Jadi modul untuk sistem Kampung Tangguh menghadapi pandemi itu saat itu pertama kali di Indonesia itu di sini. Jadi untuk bikin modul 7 ketangguhan. Nah, kembali lagi peran mahasiswa itu ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Hal yang terkecil, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi keilmuan kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan menggurui masyarakat, tapi justru kehadiran kalian itu menjadi penguat, menjadi pelengkap apa yang kurang nih di masyarakat. Dan itu modul pembelajaran seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Ini modulnya MBKM ya. Kalau enggak keliru ya, MBKM kan. Ini kan dikonversi lumayan nih 20 SKS gitu kan, kayak gitu kan. Iya kan? Kalau kalian sudah dapat, jangan ambil jalan-jalannya saja gitu kan. Tapi bagaimana ini diamati gitu kan, ya, dianalisa, baru nanti diimplementasikan. Kebutuhan dari output dari MBKM kan sebetulnya kenapa modulnya harus diturunkan ke ruang-ruang yang memang profesional atau basic masyarakat yang berbasis sosial gitu kan, sosial budaya kayak gitu. Ya, Kampung Cempluk dalam hal ini punya kegiatan tahunan, jadi namanya Festival Kampung Cempluk semacam yang teman-teman lihat ini, itu ya 7 hari, dan ini mandiri. Jadi warga di sini itu urunan, gitu. Tapi mereka dengan urunan itu fungsinya untuk mengikat, jadi membuat konsensus ikatan agar masuk menjadi sebuah sikap gotong royong itu. Nah, kalau ini bisa diimplementasikan di teman-teman nanti di kampus yang masing-masing di Indonesia gitu kan, saya pikir Indonesia ke depan akan tangguh, akan kuat gitu. Karena memang yang harus dikuatin itu SDM-nya. Jadi terutama teman-teman yang ada di mahasiswa ini gitu. Kalau teman-teman mahasiswa sudah asosial, selesai Indonesia itu, serius. Karena kita harus memang betul-betul jadi garda depan untuk konteks sekarang. Jadi makanya kami yang ada di Kampung Cempluk itu mengaktifasi halaman kampung sekecil ini, itu harus menjadi muara ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tidak hanya di kampus, tapi bagaimana yang teman-teman dapatkan di kampus ini bisa disinergikan di halaman-halaman kampung ini.